Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Nabila Asinda dengan NIM 191910501032 dari kelas BPWK. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan antara Omnibus Law dan tata ruang beserta pertanian. Jadi simak terus ya videonya. Langsung saja kita mulai penjelasan mengenai pengaruh Omnibus Law terhadap tata ruang dan pertanian. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu nih pengertian dari Omnibus Law itu apa. Nah, jadi Omnibus Law itu dia terdiri dari dua kata, yaitu kata omnibus dan law. Omnibus itu merupakan dari bahasa Latin yang memiliki arti sebagai banyak dan lazimnya, dan law sendiri yang memiliki arti peraturan, berasal dari bahasa Inggris. Nah, Omnibus Law ini merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang mana dia itu menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya itu berbeda. Nah, jadi menggabungkan itu menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum atau umbrella act. Kemudian ini ada pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian Omnibus Law itu sendiri. Yang pertama dari Audrey Owen, di mana Omnibus Law itu merupakan suatu rancangan undang-undang atau bill yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Kemudian ini ada ahli juga, Barbara Sinclair. Dia mengatakan bahwa Omnibus Bill atau law ini juga sama, itu merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu yang lama karena dia itu mengandung banyak materi, meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu berkaitan. Oke, selanjutnya latar belakang kenapa Omnibus Law ini ada. Mengapa Omnibus Law ini juga diterapkan di Indonesia itu karena udah terlalu banyak regulasi yang dibuat, dan regulasinya ini banyak menimbulkan persoalan karena dia saling tumpah tindih gitu. Nah, karena regulasi yang tumpah tindih ini dia berefek pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia karena tadi itu, karena ada perbedaan ini ya, karena adanya regulasinya yang tumpang tindih ini, jadinya dia pasti akan terkendala karena mungkin dari satu pihak itu tidak sinkron dengan pihak yang lainnya, jadi pasti itu akan terkendala. Makanya itu dibuat Omnibus Law ini karena dirasa bisa membuat dengan adanya Omnibus Law ini bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu. Kemudian tujuannya itu yang pertama, tujuannya dari Omnibus Law ini yang pertama meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kemudian ada meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Kemudian ada juga untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Nah, kemudian ini ada beberapa undang-undang yang disusun dengan Omnibus Law. Di sini ada 3, yaitu Cipta Kerja, kemudian Pemberdayaan UMKM, dan Undang-Undang Perpajakan. Nah, selanjutnya ini kita bahas dulu sedikit mengenai pengertian tata ruang. Tata ruang sendiri menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang itu merupakan sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Nah, tata ruang ini merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruangnya ini merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup daratan, ruang lautan, dan ruang udara yang dimana termasuk di dalamnya tanah, air, udara, dan benda lainnya, serta daya yang merupakan suatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Itu tadi merupakan pendapat dari ahli itu Sujarto di tahun 1992. Nah, yang selanjutnya ini kita bahas sebagai awalan pengertian sedikit dari pertanian atau agriculture. Nah, agri sendiri memiliki pengertian sebagai tanah dan culture sendiri sebagai pengelolaan. Agriculture ini memiliki pengertian sebagai kegiatan mengolah tanah dan tanah tersebut dapat digunakan sebagai wadah atau sebuah tempat kegiatan dari pengelolaan yang dilakukan manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Kemudian ini ada pendapat dari ahli mengenai pengertian agriculture itu sendiri. Ini menurut Van Aarsten. Dia berpendapat bahwa agriculture diartikan sebagai digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang pada mulanya dapat dicapai dengan jalan sengaja untuk menyempurnakan dari segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam yang berguna untuk mengembangbiakkan tumbuhan serta hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu aturan tata ruang yang berubah akibat adanya Omnibus Law ini. Nah, ini ada beberapa yang mengalami perubahan yang terkait tata ruang. Di antaranya itu ada perubahan kewenangan bupati dan gubernur, kemudian ada hak menuntut masyarakat, maksudnya ini hak tuntutan oleh masyarakat, kemudian ada juga aturan mengenai tata ruang pedesaan. Nah, selanjutnya yang pertama itu mengenai kewenangan bupati dan gubernur. Nah, di dalam Omnibus Law, dalam pasal 9, di situ mengatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sementara dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di situ dia menghilangkan kewenangan Pemda dalam penataan ruang. Pada pasal tersebut menyebutkan wewenang Pemda dalam penyelenggaraan penataan ruang hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, hal ini merupakan hal yang berubah karena sebelumnya dalam Undang-Undang Tata Ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 itu tahun 2007 mengenai tata ruang, di situ pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk melaksanakan penataan ruang wilayah daerahnya begitu. Nah, kemudian sekarang setelah adanya Omnibus Law ini, pemerintah daerah ini tidak memiliki kewenangan atas pelaksanaan penataan ruangnya, cuman dia di sini ini ya seperti yang disebutkan menyebutkan wewenang Pemda dalam penyelenggaraan penataan ruang itu hanya meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota gitu. Jadi di sini ruang gerak pemerintah daerah agak dibatasin karena dalam Omnibus Law ini udah dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi pemerintah daerah itu kurang bisa
terjun dalam ininya pelaksanaan penata ruangnya gitu. Dan saya rasa itu hal yang ini ya cukup disayangkan, karena saya rasa daerah itu dia pasti akan lebih tahu mengenai daerahnya itu gitu. Jadi saya rasa di sini daerah agak di ini kan ya, agak rugi karena dia tidak memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan tata ruang daerahnya gitu, wilayah provinsi ataupun kabupaten atau kota. Jadi mereka ruang geraknya itu dibatasin karena semuanya udah terpusat ke pemerintah pusat. Nah, di sini juga dijelaskan ini Undang-Undang Nomor 26 maksudnya ya, bahwa pemuda masih diberikan kewenangan. Nah, ini dalam perencanaan tata ruang wilayah, kemudian pemanfaatan ruangnya, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Kemudian penataan ruang kawasan strategis itu pemuda juga diberi kewenangan untuk menetapkan kawasan strategis provinsinya. Terus perencanaannya juga perencanaan tata ruang kawasan strategis juga pemuda masih diberi kewenangan dalam undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ini pemanfaatannya juga serta pengendaliannya itu masih diberi kewenangan, cuman di Omnibus Law ini nggak dicantumkan mengenai hal tersebut, mengenai ini ya, kawasan strategisnya itu. Lalu yang selanjutnya ini yang mengalami perubahan ini aturan tata ruang pedesaan. Di pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 2007, Undang-Undang Tata Ruang itu di ayat 4 disebutkan jika kawasan pedesaan dapat membentuk kawasan agropolitan yang merupakan konsep kota dengan basis ekonomi pertanian. Nah, namun dalam RUU Cipta Kerja ini, karena ada ini, ketentuan mengenai penataan desa dengan konsep agropolitan tadi itu dihapuskan. Padahal kawasan pedesaan itu kan di beberapa daerah itu memang dia berpotensi dalam pertaniannya, sehingga tidak dimanfaatkan pertaniannya tersebut, sehingga bisa membantu perekonomian dari daerah tersebut. Nah, tapi di Omnibus Law ini, karena adanya Omnibus Law ini, ketentuannya penataan desa dengan konsep tersebut itu malah dihapuskan. Nah, rasa itu agak ini ya, sangat disayangkan karena bisa ini mengurangi potensi dari desa tersebut. Nah, selain itu pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 2007 Undang-Undang Tata Ruang itu juga pasal 49 sampai 54 itu juga dihapuskan. Nah, ini yang pertama pasal 49 yang dihapus itu dia bunyinya adalah rencana tata ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Itu dihapuskan. Kemudian yang kedua yaitu pasal 50 ayat 1, yaitu penataan ruang kawasan pedesaan dalam satu wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. Kemudian di ayat kedua itu ada rencana tata ruang kawasan pedesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Kemudian di ayat 3 ini berbunyi rencana tata ruang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 itu berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif. Lalu yang selanjutnya yaitu pasal 51 ayat 1. Di situ ada rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang satu atau beberapa wilayah kabupaten. Ayat 2 itu rencana tata ruang kawasan agropolitannya itu memuat itu yang pertama tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan. Kemudian ada rencana struktur ruang kawasan agropolitan. Kemudian ada rencana pola ruang kawasan agropolitan. Kemudian ada arahan pemanfaatan ruangnya. Kemudian ada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruangnya juga. Itu tadi dihapuskan. Kemudian yang selanjutnya itu ada pasal 52 yang juga dihapus, dimana di ayat 1 ini bunyinya yaitu pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kemudian di ayat 2 ini pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian dari 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antar wilayah kabupaten terkait. Kemudian di pasal 53 ayat 1 ini ada pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kemudian di ayat kedua ini juga membicarakan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang kawasan desa. Kemudian di ayat 3 ini membicarakan mengenai lembaga kerjasama antar wilayah. Kemudian di pasal 54 ini di ayat 1 dia membicarakan mengenai penataan ruang kawasan pedesaan. Kemudian yang kedua itu mengenai ketentuan lebih lanjutnya. Kemudian di ayat 3 ini membicarakan mengenai penataan ruangnya itu diselenggarakan secara terintegrasi. Kemudian di ayat keempat itu ini pemenataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. Kemudian ayat terakhir ini bunyinya yaitu keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau. Nah, ini yang terakhir ini hak menuntut masyarakat. Ini maksudnya hak tuntutan oleh masyarakat. Jadi terdapat perubahan dari undang-undang sebelumnya. Perubahan ketentuan hak masyarakat ini dalam penataan ruang ini tertuang dalam pasal 17 nomor 29 UU Cipta Kerja, di mana dalam ketentuan tersebut setiap orang dapat mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang jika pembangunan yang dilakukan itu nggak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Jadi di situ masyarakat diberi kesempatan untuk menuntut kepada pejabat berwenang jika ditemukan pembangunannya nggak sesuai di wilayahnya. Nah, ini merupakan hal yang beda karena di undang-undang sebelumnya yaitu yang di pasal 60 di Undang-Undang Nomor 26 2007 itu masyarakat tidak diberi
hak untuk mengajukan tuntutan, melainkan hanya diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas pembangunannya yang nggak sesuai dengan rencana tata ruang tadi. Nah, jadi saya rasa ini merupakan hal yang bagus, karena jadi masyarakat juga bisa turut andil gitu ya. Jadi dia bisa melakukan tuntutan gitu kepada pejabat berwenang, karena yang sebelumnya itu kan hanya mengajukan keberatan saja. Jadi ini bagus gitu perubahannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dampak bagi pertanian ini apa sih? Nah, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika itu mengatakan bahwa ketentuan izin untuk konversi tanah pertanian ke non pertanian itu makin dipermudah, mana ini tercantum dalam pasal 12 angka 1 RUU Cipta Kerja yang menghapus peraturan sebelumnya, yaitu di pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, di sini berarti pemerintah itu memberikan izin yang lebih mudah untuk mengkonversi tanah pertanian ke non pertanian. Nah, hal itu berarti pemerintah ini mempermudah investor luar untuk berinvestasi di sini. Yang difokuskan itu di non pertanian. Maka dari itu, konversi lahannya dari pertanian ke non pertanian itu pasti akan masif gitu. Kenapa ya? Karena pemerintah mempermudah investor asing untuk berinvestasi di sini. Nah, tapi yang ditekankan itu di bidang pertanian gitu. Nah, pasti kegiatannya di sini itu pasti kan membutuhkan lahan. Nah, berhubung lahannya itu kan sudah terbatas, jadi perlu ada lahan yang dikonversi. Dan salah satunya yang dikorbankan yaitu lahan pertaniannya. Maka dari itu, karena terjadi konversi lahan pertanian yang cukup masif, hal tersebut akan membawa kerugian bagi para pelaku pertanian gitu. Karena dengan lahannya dikonversi, pasti pekerjaan mereka itu juga terampas gitu. Ya karena itu tadi, karena lahannya untuk mereka bekerja itu sudah dialihfungsikan gitu. Ya itu jadinya para petani itu pasti akan mendapatkan impact-nya dari itu gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah. Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria. Dalam pasal 121 RUU Cipta Kerja yang mengubah pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, pasal ini menambah 4 poin kategori pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Keempat kategorinya itu yaitu kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan wisata, dan kawasan lain yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Nah, sebenarnya poin dari dampak yang kedua ini sama seperti yang pertama, karena pengadaan tanah bagi pembangunannya itu ditambah kategori lagi, dan di sini kategorinya ini
ini kan untuk industri, ekonomi khusus, industri, pariwisata. Itu sudah terlihat pengadaan tanahnya ini dilebihkan untuk hal non pertanian. Nah, sama seperti yang tadi, juga nanti impactnya ke konversi lahan yang pastinya akan terjadi. Kayak itu. Dimana kalau konversi lahannya terjadi, kembali lagi seperti tadi, para pelaku pertanian nanti pasti akan terdampak gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari pengaruh Omnibus Law terhadap tata ruang dan agriculture ini, yaitu tadi bahwa adanya Omnibus Law itu mengubah beberapa peraturan terkait tata ruang. Di antaranya tadi ada kewenangan pemerintah daerah yang dibatasi, kemudian ada hak tuntutan oleh masyarakat yang perubahannya itu bagus ya, karena bisa menuntut pihak berwajib yang melakukan pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang yang seharusnya. Kemudian yang ketiga itu tadi ada penghapusan peraturan mengenai penghapusan konsep agropolitan di tata ruang pedesaan tadi, yang menurut saya itu hal yang sangat disayangkan karena bisa mengurangi potensi dari suatu daerah gitu. Nah, kemudian dari adanya perubahan regulasi tata ruang tadi itu juga akan berimpact ke pertaniannya. Jadi impactnya itu diantaranya yaitu bakal terjadi konversi lahan dari pertanian ke non pertanian yang cukup masif. Hal tersebut dikarenakan karena adanya kemudahan izin oleh pemerintah kepada investor asing untuk berinvestasi di sini, di mana investasi tersebut itu lebih diarahkan kepada pembangunan non pertanian gitu. Jadi lahan pertanian nanti lama-lama akan tergerus. Seperti itu. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian ini saya dapat dari beberapa sumber, ya ini udah tercantum di sini. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.